Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang gak sengaja nemu video ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang telah subscribe dan balik nonton salah satu video di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini saya membeli baut bracket engine ya, karena pas saya cek ini bautnya udah pada gak ada ya, ada lepas, dua baut yang lepas, baut bracket engine. Efeknya ke motor itu jadi getar parah ya di area tangki, terutama sampai ke kaki. Jadi perlu harus ada bautnya, nggak bisa dibiarin, walaupun di sisa satu yang hilang itu ada dua, sisa satu bautnya. Ini dia bentuknya udah satu set ya, dia baut atas dua, kemudian baut bawahnya yang lebih besar satu ya. Ini ada kodenya masing-masing. Kode yang di atas itu sama dengan yang ada di spare part dokumen ya, yang udah pernah saya share tuh di video sebelumnya. Tinggal dicari aja ya, part katalog dokumen PDF, bisa di-download secara gratis. Ini saya beli langsung satu paket ya, karena ada juga sih yang per biji gitu, tapi saya pilih yang satu set aja. Nih kita unboxing aja ya, dibuka satu per satu nih bautnya. Ini satu bungkus satu ini ya, tuh ada murnya bertopi. Yang ini lebih besar. Ini untuk yang di bawah ya, lebih besar. Yang kecil ada dua untuk yang atas. Tuh masing-masing itu dibungkus ya bro. Jadi kalau kita beli ini jadi masing-masing total berarti ada 6 bungkusan. Dan kodenya itu bawah sama atas itu beda, jadi gak akan mungkin ketuker ya. Nah ini kepasangnya begini. Kalau dari material sendiri sih ini lebih licin ya murnya, jadi saya nggak perlu pakai oli lagi tuh untuk yang bautnya, bisa langsung terpasang pas gitu, diputar juga nggak susah gitu. Sip. Yang lain juga sama, ini kita buka satu persatu aja. Kita lihat ya, ada perbedaan baut atas sama bawah. Sebenarnya sih saya udah pasang baut asal gitu ya. Jadi sebelum saya beli baut untuk bracket engine ini atau mount engine ya, bracket engine ini, saya udah lebih dahulu pasang pakai baut di toko baut gitu. Jadi bukan spare part khusus dari Kawasaki. Saya cuman ngepasin ya, secara part katalog kan 8x10. Nah saya beli 8x10, tapi ternyata kurang ngepas ya, kayak ada jeda longgar gitu. Jadi masih berasa geternya sampai ke tangki bensin ya, sampai ke tempat duduk juga geter, padahal sudah terpasang semua gitu. Kita tes ya, untuk yang atas ini sama yang bawah itu menggunakan kunci berapa aja. Contoh ini untuk yang baut atas. Baut atas itu dia perlunya kunci, kalau nggak salah sih 12 ya. Kita coba pakai kunci 10 dulu. Gak muat ya, gak muat tuh pakai kunci 10. Berarti memang pakai kunci 12 pas tuh, baru bisa masuk ngepas nih.
kunci 12 untuk yang baut bracket atas. Sama ya topinya, murnya sama bautnya sama-sama ukurannya 12. Sedangkan yang 14 ini pasti buat yang di bawahnya nih, yang besar. Tuh, sama ya. Ngepas itu bautnya dan murnya pas. Jadi kita cuman butuh 2 kunci. Nah, ini yang baut ngasal nih. Baut ngasal yang 14 juga gak bisa, padahal kalau secara ukuran ini masuk di bracket bawahnya. Tapi dia menggunakan kuncinya bukan 14, juga bukan 15 juga gak muat. Gitu. Nah, karena repot ya menggunakan kunci besar, udah kayak ban roda, kunci roda ya. Jadi ya kita ini aja lah, ganti aja pakai yang bawaannya spare part Kawasaki. Itu yang aslinya tuh masih nempel sisa 1 untuk bracket atasnya. Kemudian yang depan tuh bautnya panjang banget ya, itu saya beli di toko baut ngasal. Yang penting ukurannya masuk dulu ke situ tuh biar nggak terlalu getar. Tapi ternyata memang masih ada getaran nih ketika dibawa di RPM tinggi ya. Bukan ngebut ya, tapi berada di RPM tinggi gitu. Nih yang bawahnya yang tadi yang pakai kunci yang gede nih, kayaknya kunci 16 deh, karena 15 aja ini gak muat ini. Yang atasnya malah kuncinya 10 kalau nggak salah ya, panjang banget tuh, gak enak dilihat ya. Siap ya, langsung aja kita buka saja pelan-pelan. Di sini space buat tangannya sedikit ya, jadi harus ngebuka bautnya ini pelan-pelan, nggak bisa langsung tuh, kesulitan. Ruangnya sempit di sini. Setelah lepas, saya tempelin ring juga tuh 1 buat pengaman aja sih. Nah udah gitu, udah tuh dicopot, kita pasang saja. Kalau dari arah pemasangan ya, bautnya itu mengarah dari kiri ke sebelah kanan. Secara buku manualnya juga begitu ya. Jadi bautnya itu ditempel di sini nih, sebelah sini. Ini posisinya yang sebelah kiri itu lebih sempit lagi ya, terhalang bodi, juga terhalang kotak HSAS ya. Yang atasnya agak lumayan terbuka, bisa dijangkau, tapi mepet dengan box filter udara. 2 ini saja yang akan kita buka dan pasang dengan yang baru. Jangan sampai saya gak pernah sih terbalik ya. Pemasangannya misalkan bautnya dari kanan ke kiri, saya ikutin aja dulu secara manual book ya. Kalau baut itu dipasang dari kiri ke kanan dan nanti dikencangkan di sebelah kanannya. Ini menggunakan mur. Sama kayak tadi pas bongkar, kalau pas masang juga pasti harus pelan-pelan ketika menggunakan kunci ya, karena susah sekali ruangnya nih. Ini enaknya sih pakai kunci T yang panjang ya. Cuman kalau yang di sebelah kiri ini harus diganjel dulu tuh Pak. Yang sebelah kirinya pakai kunci, jadi kita harus memiliki 2 buah kunci 14 dan 2 buah kunci 12 pas. Pemasangannya harus benar-benar kencang ya. Jadi kalau misalkan masih bisa kegoyang, berarti belum kencang. Yang jadi pertanyaan itu ketika kita tidak menggunakan
baut spare part Kawasaki Ninja, kemudian kita menggunakan baut yang tersedia di pasaran di toko baut, apakah direkomendasikan? Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, selama kayak tadi saya tahu ukuran bautnya. Cuman biasanya sih dari pengalaman, kunci yang khusus untuk spare part, kuncinya gitu ya, beda dengan kunci yang ada di toko yang kita beli di toko baut. Kayak ini yang atas aja, kuncinya aja kan ini kunci 12 ya, yang atas ini untuk baut yang pakai spare part Ninja. Tapi kalau saya beli di toko baut itu malah bautnya pakai kunci 10 dan panjangnya lebih panjang. Nah, ini dia ya, sudah proses terpasang, manis, ngepas banget ya. Jadi si baut itu cuma nongol dikit, jadi tidak memenuhi ruang yang ada di dalam di bawah tangki ya. Manis sekali. Memang cuman karena udah ganti tidak ada spidol birunya ya, ala-ala standar gitu, karena memang udah ganti itu bro. Tapi dia glowing sendiri ya, mengkilap sendiri. Nanti saya tes lah ini pas digeber, di blayer, geter nggak sih ke tangki sama ke kursi sama ke kaki gitu ya. Ini dia nih baut yang saya beli di toko baut untuk yang baut atas. Ukurannya ternyata lebih panjang. Ya syukur-syukur sih kalau kalian memang bisa menemukan yang benar-benar pas ya, tapi harus sering jalan-jalan ke toko baut supaya bisa pas banget dengan baut yang ada di yang untuk spare partnya. Dan ini untuk buat bawahnya dia menggunakan kunci 16 gitu, lebih besar dari aslinya. Oke, dah sekian dari saya, segitu aja ya. Mudah-mudahan hal kecil ini bisa bermanfaat. Yuk, dadah, bye-bye.